yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta jemaat, ada satu warta, yaitu untuk Jalan Sehat Gereja Stadion yang akan diadakan pada hari Minggu 10 Agustus 2025 pukul 15 sampai 18 di tempat open air Jalan Marina Raya Semarang. Untuk pendaftaran dan keterangan, jemaat bisa lebih lanjut membacanya di dalam warta jemaat. Demikianlah warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan mengagungkan namanya. Tuhan sudah memanggil. Sungguh Tuhan
kita pagi hari ini, kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai manusia yang baru, yang sudah diperbarui dalam Kristus, kita percaya bahwa hidup kita selalu dipimpin oleh tangan kasih-Nya setiap saat dan dimanapun kita berada. Di jalanku ini, oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia bantuku, diberi damai sekali, asal imanku teguh, sudah luka dipakainya untuk kebaikanku, sudah luka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila kita bercobaan, dikuatkan imanku. Jika aku berhalusan dan langkahku tak tetap, dari jalan di depanku datang hari yang sedang, dari jalan di depanku datang hari yang sedang. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang besar, dijanjikan pengertian di rumahnya yang kekal. Jika jiwaku menunggu pernikahan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan datang ke hadirat Tuhan, kita akan mengakui segala dosa-dosa kita berdoa. Inilah diri kami ya Tuhan, dan inilah hidup kami. Kami datang ke hadirat-Mu saat ini untuk memohon belas kasih-Mu, memohon pengampunan daripada-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami mengakui bahwa kami sebagai manusia yang Kau sudah selamatkan, tapi kami tetap melakukan segala dosa kami, segala kesalahan kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau ampuni Tuhan, Engkau perbarui kami kembali Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang atau anak-anak yang layak di hadapan-Mu, yang akan mengikuti segala kehendak-Mu. Bimbing kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu
yang akan menyenangkan hati Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima berita anugerah pengampunan dosa. Untuk jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15 yang demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebagai rasa syukur kita karena Allah sudah menebus dosa-dosa kita, malah kita mengagungkan namanya, kita muliakan namanya, kita nyatakannya kepadanya bahwa hanya dalam Yesus saja pengharapan.
dan mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk menerima akan kebenaran firman-Nya serta untuk menghidupinya. Yesus yang ku pegang.
Seperti pujian ini Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Sebab Engkau pencipta kami, dan Engkau yang punya rencana dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur pagi ini dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami sebagai syukur kami dan memberi persembahan kami. Dan tiba saatnya kami membaca merenungkan firman. Bapa, kiranya Roh Kudus membimbing kami. Dan Engkau sendiri berbicara kepada kami. Ini hamba yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Beri hikmat ilahi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau urapi dengan kuat kuasa. Bapa, berbicaralah, kuasai dalam hati setiap kami. Demi nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Amin. Iya. Oke. Kita bersyukur ini minggu pertama di bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya. Tentu masing-masing di setiap tempat RT RW pasti banyak kegiatan ya. Mungkin sudah mulai siap-siap nih untuk lomba ini gitu ya. Nah, jadi kita percaya juga bulan Agustus ini adalah bulan yang memerdekakan kita bukan hanya secara politik, tetapi memerdekakan kita bukan hanya juga dari dosa, tetapi memerdekakan kita dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk, tabiat-tabiat buruk yang mungkin sudah menempel dalam diri kita sebelum kita percaya Kristus. Nah, pagi hari ini tema yang kita renungkan adalah relasi yang diubahkan oleh Injil. Kiranya dengan bulan kemerdekaan ini kita pun sudah dimerdekakan. Di dalam relasi kita dengan sesama kita adalah relasi yang didasarkan atas karya Kristus. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, mohon Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, demikian bergantian hingga ayat yang ke-11. Ya, Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat 11. Saya membaca yang pertama, saya mohon Bapak Ibu membaca yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus betul-betul segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 kita baca sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan dan menghidupi firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya.
awal minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan, relasi yang diubahkan oleh Injil. Bapak Ibu yang sedang terkasih, ketika kita berbicara tentang relasi, maka sesungguhnya relasi hubungan itu bukan hanya antara kita dengan Allah, tapi juga relasi kita dengan sesama, ya. Kalau kita melihat ada orang yang mengatakan simbol salib itu ada yang vertikal, ada yang horizontal, ya. Yang vertikal itu adalah kita dengan Tuhan, dan yang horizontal itu adalah kita dengan sesama. Kita tahu bahwa surat Filipi ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus, dan itu ditulisnya adalah ketika Paulus sudah ada di dalam penjara dan sedang menantikan apa keputusan akhir tentang dirinya, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara bagaimana tentang relasi yang diubahkan oleh Injil, maka itu tidak lepas dari mana? Dari dasar di dalam Kristus. Tadi ayat pertama di sana mencatat, karena di dalam Kristus aku menasehatkan kamu. Nah, jadi seluruh kehidupan Kristen kita maka berakar, dimulai, didasarkan, fondasinya adalah Kristus dan karyanya. Jadi tidak ada alasan bagi kita, wah gak apa-apa, yang penting hubunganku dengan Tuhan aman-aman wae. Kalau untuk sesama, gak apa-apa lah. Yang penting beres dengan Tuhan. Yang punya sesama, air-air aja, ya, mengalir sesuai dengan waktu itu. Tapi nggak bisa. Jadi karena kita melihat bahwa Kristus itu datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dosa kita. Jadi Kristus itu memulihkan hubungan bukan hanya antara kita dengan Dia, tetapi juga memulihkan hubungan antara kita dengan sesama. Jadi kita jangan selalu mengatakan, memang dari Solo aku ngono, begini sifatku, keturunan dari bapak mamaku, dari nenek moyangku memang begini. Soalnya di rumah itu, pola asuh bapak mamaku itu seperti ini. Jadi aku terbentuk dengan pribadi yang seperti ini. Memang aku pendiam, memang aku kaku, memang aku introvert. Jadi kalau aku relasiku dengan teman-teman seperti ini, ya aku jangan disalahkan toh. Ini kan hasil pola asuh dari bapak mamaku, dari sononya. Gak bisa ya Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi dasar daripada relasi kita itu adalah karya Kristus, di mana Kristus bukan hanya memulihkan hubungan kita dengan Dia, dengan Bapa di surga, tapi juga dengan sesama, ya. Nah, jadi bagaimanakah relasi yang diubahkan oleh Injil itu, ya? Nah, relasi yang diubahkan oleh Injil itu di dalam ayat yang ketiga dan keempat adalah diubahkan untuk menuntut kita untuk hidup rendah hati. Nah, bagaimana relasi yang diubahkan oleh Injil adalah menuntut kerendahan hati dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini berlaku dalam kehidupan dimanapun, di keluarga, ketika kita juga antar sesama, ketika kita belajar, ketika kita kuliah, di tempat kerja dimanapun. Nah, jadi menuntut kerendahan hati dan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Memang ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Contohnya aja kalau kita selfie, kalau kita lihat foto, yang pertama kita lihat siapa? Kita mencari siapa? Aku kok bunuh ya, wah ini kok di foto begini, mataku pas merem. Ulang, selfie, foto lagi. Kok di sini itu kok wajahku cemberut ya? Terus ulang fotonya. Ya, jadi kalau kita pertama kali lihat foto itu, yang kita cari siapa? Kita. Itu adalah menggambarkan kita itu tanpa sadar selalu berfokus pada apa? Diri kita sendiri. Ya, jadi seringkali tanpa sadar ego kita itu muncul, sifat aku kita itu muncul, dan kita merasa
Yang benar kan aku. Ngapain aku duluan minta maaf? Kan yang salah dia. Aku harus diutamakan karena aku kepala rumah tangga, maka aku harus dilayani. Aku harus diutamakan karena aku pemimpin di sini, maka aku harus dihargai. Aku harus diutamakan karena di tempat ini aku yang lebih banyak memberikan support, aku yang lebih banyak punya pengaruh, aku yang sudah memulainya dari diriku, maka semua juga harus mengikuti aku. Pendapatku, pendapat saya, keinginan saya, maka itu harus semua dipenuhi. Karena kenapa? Saya yang mengawalinya, saya yang memulainya, dan semua kembali kepada apa? Diri sendiri. Nah, ini mengatakan kita hidup yang relasi yang diubah oleh Injil adalah relasi yang tidak yang menuntut untuk hidup rendah hati. Jadi tidak lagi berpusat kepada diri sendiri, pada ego kita. Memang nafsu dosa itu apa Bapak Ibu? Untuk memenuhi ego kita ini. Kita tidak akan pernah bisa mewujudkan relasi yang diubahkan oleh Injil sebelum kita mati bagi ego kita. Mudah mati bagi ego? Enggak. Saya ingat waktu di kampus, jadi saya itu juga ya orangnya mudah emosi, mudah naik tinggi karena saya temperamennya melankolik perasaan gitu ya. Saya ingat itu waktu kecil saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu di sini. Kalau aku lagi nyisir rambut, kemudian sisir itu jatuh kan, aku ngomong-ngomong sama sisir. Sisir itu loh, lu lagi nyisir kok malah jatuh. Padahal tanganku mungkin kurang kuat ya menggenggamnya. Ketika kita lewat, saya lewat, kemudian ada meja ke situ loh, kok meja ini ada di sini gitu loh, kok nyenggol-nyenggol aku. Jadi saya mudah emosi. Nah, ketika saya masuk sekolah teologi ya, saya kan anak tunggal, saya ketemu dengan seorang anak bungsu. Egonya tinggi, sama-sama ego kami tinggi kan. Saya anak tunggal, dia juga anak bungsu. Gak tahu itu masalah apa ya, karena kita kalau mahasiswa teologi itu udah dibagi kelompok. Minggu ini khusus membersihkan ruang makan. Minggu ini khusus membersihkan asrama putri lantai 1, 2, 3. Minggu ini membersihkan khusus untuk kantor dosen gitu. Waktu itu kayaknya membersihkan asrama putri. Gak tahu karena masalah apa. Dia kan mulai cek gitu ya. Nah kebetulan pagi itu renungan saat itu saya adalah marah, tantang marah, harus sabar. Ketika dia udah mulai ngoceh gitu ya, saya langsung ingat renungan itu. Marah, harus belajar sabar. Tak tahan Bapak Ibu, tak tahan. Jadi ketika saya menahan emosi saya itu, mungkin Bapak Ibu pernah alami ya, dada kita ini sesak seperti kalau kita nahan nangis. Bapak Ibu pernah ingin nangis tapi menahan, dadanya terasa sesak, terasa sakit gitu ya, terasa nahan nangis tapi nggak mau nangis, nahan sesak di sini. Nah, ketika saya emosi mau menjawab dia punya omongan, terus sudah mau ngomel juga ya, tak tahan emosi dada itu sesak rasanya, sesak. Terus waktu itu ada di ruang tamu ya di asrama lantai 3, dia ngoceh-ngoceh. Aku langsung ke kamar, aku duduk, terus tak pegang dada aku rasanya itu seperti mau nangis, mau nahan emosi. Ternyata aku bisa nahan dan aku bersyukur dan aku senang. Terima kasih Tuhan, aku bisa sabar gitu. Nah, jadi seringkali hal ini berkaitan dengan mungkin kita seringkali merasa ngapain aku harus mengalah, ngapain aku sabar, kan yang salah dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, relasi yang dibaharui oleh Injil itu adalah bagaimana kita belajar rendah hati. Rendah hati itu juga terkait bukan hanya merasa diri lebih penting, lebih unggul, lebih utama, lebih hebat, tetapi bagaimana kita melihat kelebihan dan kekurangan orang lain. Ketika kita selalu melihat kelebihan kita dan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita selalu merasa kita itu adalah fokus center. Kalau aku tidak ada di sini, nggak bakal ada ini semua. Kalau bukan aku, mana bisa maju tuh. Kalau bukan saya, nggak mungkin terbentuk. Kalau bukan
Kalau enggak, saya senior di sini, maka pendapat saya harus diterima. Saya senior di sini, maka pendapat saya harus diterima. Gak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang belajar rendah hati ini memang tidak mudah, karena ego manusia itu selalu ingin menjadi unggul. Nah, seperti yang saya katakan di awal, kita tidak akan pernah bisa membangun relasi yang diubahkan oleh Injil sebelum kita mati bagi keakuan kita. Apakah mudah? Enggak. Ketika kita ingin mati bagi diri kita sendiri, itu tidak mudah. Kedagingan kita harus mati. Ketika kita ingin ngalah, ya, ketika kita di jalan raya, nah saya ini harus ngaku dosa kalau di jalan raya ya, terutama mohon maaf ya kalau ada plaka di sini. Bapak Ibu pasti ngalami ya. Plaka itu kalau udah masuk Semarang, mohon maaf, nggak ngerti ya. Plaka, memang kali. Jadi kalau ini saya juga ngebiar gitu, ngebiar. Hi kok buka jalurnya, tiba-tiba kanan kaki, kok bisa tiba-tiba ada terus motor ya, iya mobil ya, iya. Terus saya bilang, aduh Tuhan, ini sekali-kali suami mengingatkan saya, ingat ya, di punggungmu itu ada label hamba Tuhan, di mana-mana kamu bawa, mungkin Pak nomormu juga udah dihafal, bisa kamu jemaat ketemu, kamu ngebantu dan begitu. Loh, bukan mau ini, tiba-tiba ini jalur kok malah dia masuk gini-gini. Nah ini juga ada hubungannya dengan apa sebenarnya? Kerendahan hati, ego. Karena kita merasa, saya merasa, loh saya itu sudah di jalur yang benar, dia yang salah. Loh kenapa dia ambil jalur saya? Gitu. Kita kan pikir semua lurus, gak neko-neko ya. Ternyata ada aja orang di jalan raya itu loh, sesuka EDW gitu loh, bawa kendaraan apa semaunya sendiri. Apalagi kalau emak-emak ya, emak-emak itu tuh nanti lampu merahnya apa kanan, tapi dia belok ke kiri. Itu kalau udah emak-emak kebiasaan emak-emak memang mungkin lupa. Kadang-kadang ada orang juga dia kasih lighting kiri kanan, kita dari belakang sudah pelan-pelan. Kok nggak bengkok-bengkok kanan ya? Udah kasih lighting kanan lagi, mau kemana? Lama pelan-pelan, ternyata lupa dimatikan lagi. Ya, kita nanti baru maju dari. Ini semua tergantung dengan kerendahan hati. Apakah kita selalu merasa kita yang pertama, kita nomor satu, kita yang hebat, kita harus dihargai, kita harus diutamakan. Nah, jadi relasi yang sudah dibangun oleh Injil itu adalah memiliki kerendahan hati. Kenapa kita perlu belajar rendah hati? Kita lihat ya bagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirinya ya. Nah, kemudian yang kedua, Kristus sebagai, tadi kan dasar dari semua itu adalah Kristus. Yang kedua, Kristus sebagai teladan dan dasar relasi yang baik. Hendaklah kamu dalam hidupnya bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, contoh Kristus yang merendahkan diri. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika saya merenungkannya, Tuhan Yesus itu hebat banget. Mungkin kita berpikir begini, ya Tuhan pasti bisa, lalu dia Tuhan kan. Tetapi Bapak Ibu, kita sering mendengar ketika Allah itu menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia. Cuma sebagai manusia dia tidak ada tabiat, dia bukan dari benih manusia, jadi tidak ada dosa di dalam dirinya. Ya, walaupun dia manusia 100%, tidak ada dosa di dalam dirinya. Tapi sebagai manusia, Yesus itu bisa apa? Bisa lapar, bisa ngantuk, bisa capek. Itu terbukti sekali ketika mereka naik ke perahu. Apakah Yesus pura-pura tidur ketika ada angin ribut? Enggak. Di dalam diri itu tidak ada kepura-puraan dan kemunafikan. Tapi kalau memang dia capek, dia bisa lelah, dia bisa haus, dia bisa lapar juga. Nah, tentunya di sini kita melihat ketika dia menjadi manusia, maka dia bisa merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Ketika dia menjadi manusia 100% manusia, hanya yang tidak ada di dalam dirinya natur dosa, tapi semua yang dirasakan manusia dia bisa merasakan. Dia telah memberikan teladan kepada kita bahwa ketika dia datang ke dalam dunia, yang di dalam perikop yang kita baca tadi, dia mengosongkan dirinya,
Di dalam teologi itu disebut kenosis. Mengosongkan dirinya artinya gini loh. Dia tidak mempertahankan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi seharusnya dia harus mendapatkan itu. Nah, kalau kita ingin bahasa sederhananya ini ya, di surga itu, ya kalau kita baca apalagi dalam Wahyu, Tuhan itu duduk di atas singgasana dan semua malaikat itu apa? Tersungkur, menyembah. Bahkan mereka melempar mahkotanya ke bawah dan bersujud untuk menyembah Tuhan. Luar biasa. Di surga itu penguasanya siapa? Allah. Di bumi ini penguasanya juga siapa? Allah. Penguasa di bumi, penguasa surga Allah. Tetapi Allah penguasa itu yang menjadi penguasa di surga, menjadi penguasa di bumi, turun ke dalam dunia dan mengambil rupa, dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Sebenarnya sebagai Allah dia layak untuk berdaulat, dipuji, disembah. Tetapi ketika dia mengambil rupa seorang hamba, Tuhan memilih tempat mana, siapa orang tuanya. Bukan raja yang dia pilih, tapi dia dibesarkan hidup di tengah keluarga apa? Tukang kayu. Yang di surga dia disembah sampai malaikat melemparkan mahkotanya, tersungkur di depannya. Tapi ketika dia datang ke bumi, hidup dalam komunitas orang-orang berdosa, pemungut cukai, perempuan berdosa, apakah dia mencibir mereka? Pendosa berat kamu juga dosamu besar. Kamu pemungut cukai toh, kamu suka korupsi, kamu suka bohong. Ini apalagi perempuan ini pendosa dalam tanda petik. Hancur kamu begini. Kotor hidupmu kotor. Apa Tuhan begitu? Enggak. Jadi ini adalah semua ketika kadang-kadang saya tidak habis pikir ya. Allah yang seharusnya dipuji, dimuliakan, ditinggikan, disembah, ketika datang ke dalam dunia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Luar biasa, suatu penjelmaan ya, suatu penjelmaan diri yang dari yang terbesar menjadi benar-benar titik terendah. Hanya satu hal, tidak berdosa. Ketika kita merenungkan ini Bapak Ibu, Allah yang berkuasa, penguasa menjadi apa? Benar-benar menjadi seorang rupa seorang hamba, menjadi seorang hamba yang melayani. Kenapa? Dia tidak mempertahankan egonya. Soalnya kalau dia mempertahankan, aku ini Allah, ngapain sih aku datang menyelamatkan manusia? Emang aku berutang, aku berkewajiban. Manusia ini kalau saya mau habiskan aja, udahlah saya buat lagi generasi yang baru. Kan bisa aja. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia konsisten dengan janjinya. Sebagaimana yang pernah dia janjikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa, bahwa perempuan ini dalam Kejadian pasal 2, pasal 3 ayat 19 kalau nggak salah, bahwa keturunannya akan menemukan tuminmu. Itu akan mengacu kepada Yesus Kristus yang kelak akan mengalahkan iblis itu ketika Kristus bangkit. Bapak Ibu terkasih, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk kita belajar hidup rendah hati dan tidak selalu menganggap diri kita ini prioritas nomor satu, yang hebat lebih dari yang lain. Ini loh Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Dia penguasa di surga dan di bumi, tapi rela menjadi hamba bahkan melayani. Mudah enggak? Enggak. Dia disalahpahami, dibilangin orang gila lah, anak tukang kayu lah. Siapa kamu ini? Kami tahu siapa ayahmu. Kamu anak tukang kayu kan? Jadi ada banyak ya, dia diludahi, ya kan? Diludahi, diberi mahkota duri, dan ada banyak penghinaan yang diberikan kepada Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan sejenak bagaimana Allah menjelma, mengambil rupa seorang hamba, itu sudah cukup alasan bagi kita. Apa sih yang kita pertahankan? Apa sih yang kita banggakan?
Kenapa sih kita mempertahankan ego kita dan gak mau mengalah? Kenapa sih kita gak mau memaafkan? Kenapa kita selalu merasa aku yang benar? Aku gak mau mengalah, aku tidak mau minta maaf. Pokoknya ini harus A ya A. Tidak bisa berubah, ini sudah keputusan. Apa sih? Nah, misalkan dalam kehidupan rumah tangga, ya, kehidupan rumah tangga. Saya pribadi, ya kadang-kadang ada orang tua yang dia kan punya harga diri. Kalau dia merasa dia udah keliru, gak mau minta maaf sama anak. Kalau saya salah, saya tidak sungkan sama anak-anak, mama minta maaf ya, ternyata mama salah. Tapi waktu saya cerita ada orang tua yang wah saya minta maaf sama anak, ya harga dirimu tuh gimana? Nanti kamu tidak punya wibawa. Dia bilang, oh enggak, wibawa bukan datang dari itu. Sebenarnya kita tahu kita salah dan kita itu memberikan contoh kepada anak pun nanti akan bisa kepada temannya minta maaf karena dia tahu, oh aku udah diajarin seperti ini. Nah seringkali dalam rumah tangga kita selalu mencari, kalau kita bertanya, karena saya kan juga membina ini nih, Pak Sutri, saya tanya, kalau masih muda-muda, kalau misalkan ada yang terjadi konflik, siapa yang bilang minta maaf? Ada yang bilang, perempuannya bilang dia siji, suaminya, calonnya. Terus ada yang juga laki bilang perempuan. Tapi kalau sudah mulai berumur senior lansia, siapa yang bilang minta maaf? Pernah waktu itu ada saya punya kos kan saya tanya, Cik, siapa duluan minta maaf? Ngomong gini loh sama saya, Ria, selama kami menikah, suami saya gak pernah minta maaf sama saya. Mau satu Cik, iya, terus gimana? Akhirnya gimana? Ya nanti dia bilang aku tidak perlu minta maaf, tetapi dengan sikapku, dengan caraku, dengan apa yang aku lakukan itu sudah menunjukkan bahwa aku ingin minta maaf. Tapi pernah ngomong ini enggak? Mengucapkan minta maaf? Enggak. Nah, kalau yang masih muda-muda, kalau saya kan pas membina juga pranikah ya, kalau saya tanya itu awal-awal, maka perempuannya bilang dia sih yang berminta maaf. Hebat kamu laki, hebat kamu. Jadi gak mencari yang salah yang benar. Tapi kalau udah usaha pernikahan banyak, saya kurang ngerti ya, kurang paham. Pas waktu itu pas ketemu komunitas kursi itu, loh, gak pernah ya, gitu ya Cik. Oh ya, terus yang satu saya tanya lagi, cuma senyum sama saya, sama dia. Nah, saya rasa apa memang kita semakin berusia, semakin lansia, apa memang kita susah minta maaf kepada pasangan? Seharusnya tidak, bukan? Karena ketika kita semakin diproses, semakin malah saling mengenal, maka kita akan lebih melihat bukan siapa lagi yang benar, yang salah, tetapi apa? Kita memulai dari diri kita sendiri. Nah, jadi bagaimana kita belajar merendahkan diri, rendah hati. Rendah hati ini tidak sama dengan ini ya Bapak Ibu. Minder, minder beda. Kalau minder itu insecure namanya ya. Dia selalu melihat, dia pintar nyanyi, aku tuh gak bisa nyanyi. Akhirnya dia merasa minder, rendah diri. Wah, dia bisa matematika, aku gak bisa matematika. Wah, nilaiku jelek, nilainya bagus. Nah, lama-lama dia akhirnya apa? Rendah diri itu bukan rendah hati. Dan rendah hati artinya apa? Dia tahu bahwa dia juga benar, tapi itu bukan alasan bagi dia untuk mempertahankan aku gak mau minta maaf. Dia tahu dia diciptakan Tuhan unik, punya kelebihan kekurangan. Dia juga orang yang memiliki potensi, kemampuan, tapi dia mau menerapkan untuk belajar rendah hati, tidak selalu mencari mana yang benar, mana yang salah, tetapi belajar untuk rendah hati dan tidak selalu menganggap diri adalah yang utama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak mengerti apakah memang ketika kita sudah percaya kepada Kristus dan belajar tentang Injil, sejauh mana relasi kita itu dengan sesama sudah diubahkan oleh Injil. Relasi kita dengan pasangan, suami istri, relasi kita dengan anak, relasi kita dengan tetangga, relasi kita di tempat pekerjaan.
relasi kita juga dengan teman kuliah, teman belajar. Apa kita selalu katakan itu? Apakah sampai hari ini kita masih bermusuhan dengan seseorang karena kita merasa aku gak mau ngalah? Atau mungkin ada orang yang pernah mengecewakan kita sampai membuat hidup kita menderita, sampai membuat kita rugi mungkin karena ulahnya dia, sampai kita kehilangan yang terbaik, yang sampai hari ini kita mengatakan aku belum bisa memaafkan dia. Bapak Ibu, rendah hati ini adalah benar-benar teladan diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak mempertahankan haknya sebagai Allah. Luar biasa loh Tuhan. Tuhan tidak mempertahankan posisinya sebagai satu pribadi yang disembah di surga dan di bumi. Tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Apakah ini mudah? Saya katakan tidak. Memang berat. Tapi jika kita sudah berjumpa dengan Kristus, dan jika kita sudah mengalami kasih Kristus dan pengampunan Kristus, maka tidak ada yang sulit untuk kita lakukan. Cuma masalahnya adalah kita mau apa. Seringkali yang membuat kita itu tidak bisa karena kita enggak mau. Tapi saya yakin kalau kita mau, kita pasti bisa. Cuma seringkali kita tidak mau. Ketika kita mau, anugerah Allah akan memampukan kita. Sekali lagi, bagaimana relasi kita dengan suami, istri, dan anak-anak kita. Kadang-kala juga sebagai orang tua, mungkin ada luka hati dengan anak. Bisa jadi karena dulu orang tua kan berharap kalau anakku kalau sudah selesai kuliah begini-begini bla bla bla. Tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan dari anak. Ternyata anakku kok setelah menikah berkeluarga kok jadi begitu. Harapanku tidak begitu. Relasi jadi apa? Rusak. Ya kan? Relasi jadi rusak antara orang tua dengan anak, orang tua dengan menantu, atau mungkin juga antar saudara antar pasangan dengan mertua bisa jadi. Nah, mari kita belajar sekali lagi rendah hati dan memulihkan kembali relasi yang mungkin selama ini kurang baik. Karena sebagai orang Kristen, relasi kita bukan hanya kepada Allah, tapi juga relasi itu adalah relasi antar sesama. Sesama di sini pasangan kita, orang-orang di dalam rumah kita, tetangga kita, teman kita, rekan kita, mitra kita, dan lain sebagainya. Di sana kita menunjukkan citra kita, lebar kita, bahwa kita orang Kristen. Bapak Ibu tanpa sadar di mana-mana di belakang kita juga tertulis orang Kristen. Kristen dari kata Kristus. Label itu nggak bisa dicopot. Memang tidak tertulis, tapi secara implisit di pundak kita ini kemana-mana kita bawa. Jadi kita bawa motor, kayak kita bawa kendaraan, kita belanja di pasar, orang mau Kristen. Apalagi kalau kalung salibnya ya. Saya pernah cerita sama bapak ibu waktu saya ngomel juga marah, salib saya tak masukin. Tapi habis itu saya nangis karena Jus siapin aku dan aku nangis. Ya bapak ibu ingat ya, ketika di pom bensin di mana ini, pom bensin yang jalan tol ini, kalau masuk jalan tol Gayam Sari. Nah, pas pulang kan, terus di depan saya itu kosong dan saya sengaja tidak mepetin, tak pikir nanti kalau dia udah mengisi bensin, ya saya tinggal maju, mobil kendaraan saya tinggal maju. Tiba-tiba ada jazz masuk warna pink, syuk masuk di depan. Terus saya bilang, ini maksudnya indah. Jadi egonya muncul nih, jangan ditiru ya. Tapi saya tidak munafik, saya juga bisa melakukan hal yang memang tidak baik. Tapi itu hanya satu kali bapak ibu saya selalu belajar. Nah akhirnya saya tuh dari mobil, kalau saya masukin di dalam, terus saya ketok. Perempuan, dia pakai kerudung, terus saya bilang, Mbak tahu aturan enggak? Kan seharusnya tadi Mbak udah lihat kan aku kan udah di luar. Kenapa Mbak tiba-tiba jadi masuk? Seharusnya kan bukan Mbak saya. Itu kan urutannya seharusnya begitu. Mbak buru-buru pulang, ada urusan sama, saya juga gitu. Terus dia bilang, maaf Bu, maaf.
Ya tapi kan Mbak jangan gitu dong, ini kan aturannya kan harus antri, saya bilang gitu. Udah toh. Saya tidak mau kontrol saya enggak, cuma gitu tapi ya. Nah dia kan emosi gitu saya. Udah setelah itu saya masuk lagi ke mobil. Kalau minta masuk tadi tak keluarkan, Joyce cuma lihatin aku. Ketika dia lihatin aku nangis. Dan aku cuma bilang sama Joyce jangan bilang Bapak. Dia cuma diam lihatin aku. Saya bilang Tuhan, aku gagal menjadi teladan buat anakku. Ini kenapa ini tadi bisa jadi? Karena ego. Kenapa ini? Seharusnya aku dong, karena udah antri. Seharusnya aku dong, aku udah mukul. Dia tiba-tiba kok nyelip gitu lain. Kenapa sih? Satu detik kita mengalah tidak akan memberikan masalah bukan? 1 menit kita mengalah bersama akan masalah kan buat kita, tidak bukan merupakan satu kerugian yang besar. Nah itu Bapak Ibu. Jadi mari kita akan berproses. Ini saya sampaikan bukan hanya juga menuntut Bapak Ibu, tapi saya juga yang sampai hari ini harus terus belajar mengikis ego, belajar rendah hati dan tidak selalu merasa aku yang benar. Ya, jadi kiranya relasi kita bukan hanya juga baik antara kita dengan Tuhan, tapi relasi kita dengan Tuhan juga terpancar bagaimana kita berelasi dengan sesama. Tuhan menolong kita untuk terus membangun relasi yang telah diubahkan oleh Injil dengan membawa hidup kita sebagai saksi garam terang dimanapun kita berada. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan pagi ini. Kembali kami diingatkan bagaimana kami berelasi dengan sesama kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus. Ya Tuhan, kami sadar seringkali di dalam berelasi dengan sesama kami lebih mempertahankan ego kami. Kami lebih mengutamakan kepentingan diri kami. Kami sulit untuk mendahulukan orang lain dan mengutamakan orang lain daripada diri kami. Kami sering lebih berfokus kepada diri kami dan menjadikan diri kami yang utama. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami di dalam relasi kami dengan siapapun, baik dalam rumah tangga kami, dalam kami bertetangga, dalam kami bekerja dan di mana. Ajar kami tidak berfokus kepada diri kami, tapi meneladani Kristus yang telah belajar mengambil rupa seorang hamba demi untuk menyelamatkan kami manusia berdosa yang layak dihukum karena pemberontakan kami. Mampukan kami dalam anugerah untuk membangun relasi yang semakin hari semakin lebih baik dengan sesama kami, sehingga dengan demikian kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Tuhan, berkati juga jemaat di tempat ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk proses pembangunan tempat ibadah yang membutuhkan surat izin, dari Kemenang Demak dan juga dari Forum Komunikasi Umat Beragama Demak yang sampai hari ini Tuhan belum dikeluarkan. Kami tidak tahu apa yang menjadi kendalanya, sementara para pengurus di tempat ini sudah berusaha mengupayakan proses ini dengan segala surat izin yang dibutuhkan, dengan syarat-syarat yang dibutuhkan. Karena itu kami hanya datang kepada Tuhan, memohon pertolongan, bukakan jalan Tuhan. Kami percaya setiap oknum yang mungkin mencoba untuk pembangunan tempat ibadah ini tidak terjadi. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Engkau yang mengubah hati mereka, dan kami percaya Engkau Allah yang berdaulat untuk mengubah hati mereka dan tunduk kepada rencana kehendak Tuhan. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, pasutri, dewasa, dan lansia. Berkati pertemuan iman mereka, agar dalam keseharian mereka juga boleh mengalami Tuhan di dalam setiap peristiwa demi peristiwa yang Tuhan izinkan mereka alami. Berkati masa depan jemaat di tempat ini untuk terus bertumbuh menjadi jemaat
yang memberi pengaruh bagi sekitarnya. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan doa syafaat ini hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sambil berdiri, kita mengikrarkan pengakuan rasmi kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit dari dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan jasanya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan yang hidup dan mati. Amin. Silakan. Untuk persembahan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita memberikan persembahan kita yang bisa dimasukkan di kotak kita pada saat kita menjalankan tempat ibadah ini. Mari kita panjatkan doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang Engkau berikan pada kami pada hari ini. Juga untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan, pada hari ini kami juga ingin bersyukur kepadamu dengan memberikan apa yang ada pada kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menerimanya, menyucikannya, dan melalui majelis jemaat, semoga persembahan ini boleh menjadi berkat dan menjadi memperbesar kerajaan yang ada di dunia ini. Tuhan, terima kasih kiranya Engkau yang melayakkan dan sucikan. Inilah doa persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berkatkan doa kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini untuk kembali ke aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan tetap percaya pada Tuhan dan hidup seturut dengan kehendaknya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Selamat dan sentosa hanya oleh Dia.
Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita mulai berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, persekutuan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk membangun relasi yang sudah dibaharui oleh Injil, khususnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita, agar di sana kita boleh menjadi garam dan terang yang menjadi saksi Kristus Yesus, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.